Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mikrobiologi industri. Sebelum lanjut ke pembahasan, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nadia Handayani dengan NIM 2213091007 dari semester 4 kelas A Biologi Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam pengenalan ini, kita akan menjelajahi berbagai aspek mikrobiologi industri, meliputi definisi, sejarah, berbagai macam mikroorganisme yang terlibat, serta berbagai sektor mikrobiologi industri. Sebelum lanjut lebih dalam, kita harus tahu dulu nih, apa sih yang disebut dengan mikrobiologi industri? Jadi, mikrobiologi industri ini adalah bidang ilmu biologi yang fokus pada penggunaan mikroorganisme untuk memproduksi barang dan jasa dalam skala industri yang menghasilkan produk dengan nilai ekonomi tinggi. Sejarah mikrobiologi industri dimulai pada abad ke-19 dengan perkembangan teknik fermentasi alkohol. Pada tahun 1928, penemuan penisilin oleh Alexander Fleming dianggap sebagai tonggak sejarah dalam pengembangan industri antibiotik. Penemuan ini membuka pintu bagi penelitian lebih lanjut dalam penggunaan mikroorganisme untuk tujuan medis dan industri. Selanjutnya, era rekayasa genetika pada abad ke-20 membawa revolusi dalam mikrobiologi industri. Kemampuan untuk memanipulasi genetika mikroorganisme memberikan kemungkinan untuk meningkatkan produksi dan menghasilkan produk sesuai dengan kebutuhan industri. Adapun beberapa mikroba yang berperan terhadap mikroorganisme industri diantaranya adalah bakteri, contohnya Acetobacter aceti, Acetobacter sillinum, Bacillus sp, Bifidobacterium sp, Lactobacillus sp, dan sebagainya yang dapat menghasilkan produk berupa asam cuka, nata de pina, nata de coco, rekayasa genetik, probiotik, yogurt, dan sebagainya. Ada juga jamur, contohnya adalah Aspergillus niger, Rhizopus oryza, Neurospora cytopila, Monascus purpureus, Penicillium sp, dan sebagainya yang dapat menghasilkan produk berupa asam sitrat, tempe, oncom, pewarna alami, dan angka, antibiotik, dan sebagainya. Ada juga kapang, contohnya adalah Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces roxy, yang dapat menghasilkan produk berupa alkohol, wine, bir, pengembang roti, pembuatan kecap, dan sebagainya. Lalu ada virus, contohnya adalah virus polio, virus rabies yang dapat menghasilkan produk berupa vaksin polio, vaksin rabies, dan sebagainya. Lalu ada juga alga, contohnya adalah chlorella, yang dapat menghasilkan produk berupa makanan, kesehatan, dan sebagainya. Mikrobiologi industri memiliki peran yang luas dalam berbagai sektor industri. Di antaranya adalah dalam industri pangan, di mana mikrobiologi industri ini digunakan untuk produksi berbagai produk fermentasi, seperti keju, yogurt, dan tempe, yang menggunakan mikroorganisme seperti bakteri, asam laktat, dan ragi dalam proses fermentasinya. Yang kedua, dalam industri obat-obatan, dengan menggunakan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur untuk menghasilkan berbagai jenis antibiotik dan obat-obatan lainnya melalui proses fermentasi. Yang ketiga, dalam industri kimia dengan menggunakan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur untuk menghasilkan senyawa-senyawa kimia tertentu melalui proses fermentasi. Mikrobiologi industri berperan penting dalam produksi berbagai produk yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan terus mengembangkan teknologi dan pengetahuan di bidang ini, mikrobiologi industri diharapkan akan terus berkontribusi dalam perkembangan industri modern. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.